Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita. Walaupun dalam situasi negeri kita ini, situasi pandemi COVID-19, tapi Allah masih memberikan kesehatan bagi kita. Maka selalulah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring itu pula, selawat beserta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Model Medan. Kemudian penghormatan yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan MTSN 1 Model Medan. Dan yang tak kalah pentingnya pula, yang saya sayangi, ananda sekalian, seluruhnya peserta didik baru yang telah lulus dalam seleksi ujian masuk MTSN 1 Medan ini. Ananda sekalian, kepada saya diberikan amanah dalam kegiatan Matsama ini untuk menyampaikan materi pengenalan kegiatan pembelajaran SKS atau sistem kredit semester di MTSN 1 Model Medan. Nah, Ananda sekalian, bahwa untuk pembelajaran sistem kredit semester ini, kalianlah yang beruntung. Untuk pertama kalinya di Sumatera Utara dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem kredit semester yang selama ini adalah sistem paket. Selanjutnya Ananda, menurut Permendikbud nomor 158 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan pasal 3 ayat 3, di sana ada dinyatakan untuk madrasah penyelenggara sistem kredit semester bahwa peserta didik dapat menyelesaikan program belajar paling cepat 2 tahun dan paling lambat 4 tahun. Ini artinya Ananda, bahwa selama ini yang kalian tahu atau yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran di tingkat Madrasah Sanawiyah masih dalam tamatnya 3 tahun. Nah, untuk sistem semester ini, sistem kredit semester ini, maka peserta didik dapat menyelesaikan belajarnya bisa paling cepat 2 tahun dan boleh paling lambat 4 tahun. Nah, bagi siapakah yang proses
belajarnya atau menyelesaikan sistem belajarnya selama 2 tahun, yaitu bagi anak-anak yang IQ-nya pintar, atau saya sebut dengan anak pintar. Jadi ketika IQ-nya di atas rata-rata kawannya, atau dia belajarnya selalu bernilai memuaskan, maka ini anaknya atau kamu sebagai peserta didik di Madrasah Sanawiyah bisa atau dapat mengajukan atau ditunjuk oleh madrasah sebagai peserta didik yang tamatnya cuma 2 tahun. Nah, selebihnya kalau yang biasa-biasa saja, yang selama ini kamu ketahui adalah tamatnya 3 tahun. Nah, andai kata Ananda sekalian, cara berpikirmu itu lambat, maka proses pembelajarannya ini bisa sampai 4 tahun. Maka menurut Permendikbud itu dinyatakan bahwa bisa dapat menyelesaikan program belajarnya selama 2 tahun, itu paling cepat, dan paling lambat 4 tahun. Jadi Ananda, untuk sistem kredit semester ini atau sistem SKS ini, nanti tidak ada lagi istilah naik kelas atau tinggal kelas. Nah, bukan berarti yang 4 tahun itu tinggal kelas. Artinya dia menyelesaikan pembelajarannya lama. Nah, untuk itu Ananda, maka bagi kamu dipersilahkan memilih program. Kalau mau cepat tamat, ya pintar dong. Kalau mau biasa standar, ya 3 tahun. Kalau malas-malas, bandel-bandel, ya bisa saja tamatnya sampai 4 tahun. Dan nggak boleh pula sampai 5 tahun. Ya. Selanjutnya Nanda, untuk masalah sistem kredit SKS ini, atau madrasah penyelenggara SKS, yang itu termasuk kita Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Model Medan, maka nanti kamu akan dihadapkan dengan beberapa trik-trik, beberapa masalah. Ya, yang pertama nanti kamu akan berhadapan yang namanya UKBM. Nah, UKBM ini mungkin di tingkat-tingkat sekolah atau di tingkat-tingkat yang selama ini belum kamu kenal. UKBM ini adalah unit kegiatan belajar mandiri. Jadi Anda nanti dianjurkan untuk belajarnya secara mandiri. Kemudian ada namanya PA. PA ini singkatan dari pembimbing akademik. Nah, kalau dulu namanya ini, atau di sekolah SD atau MI kamu, ini namanya guru kelas. Kalau udah MTS namanya dulu wali kelas. Untuk sistem kredit semester atau SKS, maka namanya PA, pembimbing akademik. Selanjutnya ada yang disebut dengan guru BK. Kalau guru BK di mana-mana rata-rata ada, atau bimbingan konseling. Nah, kemudian KRS, kartu rencana studi, BTP, buku teks pembelajaran. Nah, dan hal-hal lain nanti yang mungkin saya jelaskan dalam kegiatan Matsama ini. Sekarang Ananda, kita bahas dulu apa sih yang namanya UKBM ini. Ini mungkin hal yang belum pernah kalian dengar, atau sesuatu yang baru bagi kamu. UKBM adalah unit kegiatan belajar mandiri yang merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. Atau boleh disebut dengan merupakan pelebelan penguasaan belajar peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang disusun menjadi unit-unit kegiatan belajar yang melibatkan satuan waktu belajar. Inilah yang definisi UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri.
Nah, hal ini nanti kamu dapatkan seperti ya modul atau buku-buku begitu. Atau ringkasan-ringkasan atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru mata pelajaranmu. Apa sajakah yang terdapat dalam sistematika UKBM itu? Nah, UKBM itu terdiri dari identitas UKBM dan isi UKBM-nya sendiri. Identitas UKBM itu nanti dijelaskan di sana ada mata pelajarannya. Semester berapa disajikan atau diberikan dibebankan kepada kalian? Kompetensi dasarnya apa? Judul UKBM-nya atau materi pokok pembelajarannya dituliskan juga, dikasih tahu. Alokasi waktu. Ya, berapa lama kamu mempelajari UKBM ini? Tujuan pembelajarannya disebutkan juga dan materi pembelajarannya. Itu tentang identitas UKBM. Kalau isi UKBM-nya tersendiri adalah ada peta konsepnya dan ada proses belajar. Nah, untuk proses belajarnya itu nanti inilah yang paling urgen bagi kamu. Yang paling penting. Nanti di sana disajikan pendahuluannya. Pendahuluan itu sebagai stimulus terkait materi yang dibahas atau stimulus yang diberikan dapat berupa permasalahan-permasalahan kontekstual terkait dengan materi yang dibahas itu. Kemudian, dalam proses belajar itu nanti dibuat juga dalam UKBM itu ada namanya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini terdiri dari petunjuk umumnya. Nanti kamu harus baca petunjuk umumnya. Apa yang mau dilakukan dalam UKBM itu. Nah, setelah itu baru kamu ikuti kegiatan belajarnya. Mungkin kegiatan belajarnya ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2, ada kegiatan belajar 3, ada kegiatan belajar 4, dan seterusnya sampai seberapa banyak kegiatan belajar yang ditulis atau yang dibuat atau yang disuruh oleh si pembuat UKBM. Atau dalam hal ini adalah guru mata pelajaranmu. Nah, kemudian ada juga penutupnya. Nah, penutup nanti yang disajikan di sana adalah merupakan refleksi diri. Kemudian penghargaan jika kamu melakukannya dengan baik UKBM itu atau istimewa, maka diberikan penghargaan. Atau ada penutup itu nanti yang berisi petunjuk tindak lanjutnya. Nah, materi atau ilustrasi pembagian beban belajar dalam satu mata pelajaran menjadi sejumlah UKBM itu dapat digambarkan seperti peta berikut ini. Ini mata pelajarannya titik-titik. Jadi kamu nanti kan dalam mata pelajaran itu misalnya mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika itu terdiri dari UKBM 1, UKBM 2, UKBM 3, UKBM 4, UKBM 5, UKBM 6, dan seterusnya sampai seberapa banyak UKBM yang diperlukan untuk satu mata pelajaran. Kalau mata pelajaran Quran hadis misalnya, UKBM-nya ada UKBM 1, 2, 3, dan seterusnya juga. Dalam hal ini mungkin tingkat banyaknya UKBM itu tergantung keluasan jumlah jam pelajaran atau SKS yang akan dibebankan kepada kamu. Seperti misalnya kalau Quran hadis, itu dalam satu pekan hanya 2 jam pembelajaran namanya. Sedangkan matematika 5 jam pelajaran. Maka UKBM matematika pasti akan lebih banyak daripada UKBM Quran hadis. Demikian juga sebanyak 15 mata pelajaran, mulai dari Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, dan lain sebagainya. Itu pelajaran agama, kemudian pelajaran umumnya, matematika, IPA, biologi, dan seterusnya. Sampai kepada muatan lokal. Semuanya mempunyai UKBM demi UKBM. Selanjutnya Nanda, setelah UKBM, ada yang namanya BTP. BTP ini adalah buku teks pembelajaran. Dalam hal ini saya ilustrasikan
ini adalah sebagai pedoman belajar utuh bagimu. Bagi Ananda sekalian sebagai peserta didik, harus mempunyai buku teks pembelajaran. Nah, seperti ini misalnya di rak itu ada banyak buku. Jadi setiap mata pelajaran kamu harus punya buku teks pembelajaran yang wajib. Itu nanti ditentukan oleh gurunya masing-masing. Ya Nanda ya. Jadi kamu tidak dibenarkan belajar tanpa buku. Bagaimana seorang pelajar tanpa ada sumber yang dibelajarinya? Jadi nanti akan diarahkan oleh gurumu buku apa yang dipakai di sekolah kita. Selanjutnya Nanda, ada namanya PA. PA ini adalah pembimbing akademik. Ini adalah kalau dulu disebut namanya wali kelas. Nah, tapi kalau ini pembimbing akademik. Kalau di sekolah SD atau MI itu namanya guru kelas. Kalau di sanawiyah yang sekarang berbasis SKS, maka namanya pembimbing akademik. Apa tugas pembimbing akademik bagi kamu? Adalah membimbing sejumlah peserta didik dalam satu rombongan pembimbingan atau kepanasihatan dalam aktivitas belajar siswa sejak awal sampai akhir pendidikan atau dalam kurun waktu tertentu. Jadi PA ini Ananda, nanti dalam sepanjang kamu belajar di MTS ini, PA-mu dari awal sampai akhir, ya ibu itu atau bapak itu. Begitu ya. Jadi tidak tukar-tukar. Jadi makanya tidak ada sistem naik kelas. Tahun berikutnya masih PA-mu yang sama. Nah, selanjutnya membimbing perkembangan prestasi akademik peserta didik hingga akhir masa studi. Kemudian membimbing peserta didik pada saat pengisian kartu KRS. Nah, itu nanti ya kamu harus ada kartu KRS namanya. Pemilihan peminatan, ini mungkin tingkat SMA ya, waliyah. Pembagian raport dan melaksanakan konsultasi akademik. Itu adalah membuat laporan hasil penilaian setiap semester. Memberikan pertimbangan dan menetapkan peserta didik yang dapat mengambil UKBM setiap semesternya. Jadi nanti guru PA itu adalah penentu bagi kamu bisa mengambil UKBM berikutnya atau tidak. Itu pembimbing akademik harus dimintai tanda tangannya. Kemudian menetapkan mata pelajaran yang harus diikuti dalam program remedi atau pengayaan dari setiap peserta didik yang menjadi bimbingannya. Jadi manakala Ananda nanti ada UKBM yang tinggal dalam satu mata pelajaran tertentu, maka PA ini berfungsi untuk menentukan remedi mana yang harus kamu ikuti. Atau sudah selesai tapi akan ada pengayaan-pengayaan. Maka mata pelajaran mana yang ada pengayaan itu adalah dibimbing oleh namanya PA. Kemudian melakukan pendampingan secara intensif sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masa studi di MTSN tepat waktu dengan hasil yang optimal. Nah, jadi artinya Ananda secara gamblang bahwa PA ini bagi kamu adalah sebagai curhatan hatimu. Jadi nanti silakan Ananda kalau sudah tahu nanti kan akan dibagi pembimbing akademiknya. Kalau sudah tahu ya selalu curhat kepada ibu pembimbing akademik atau bapak pembimbing akademiknya. Selanjutnya Anda ada yang disebut dengan guru BK atau guru BK ini adalah bukan hal yang aneh lagi. Di sekolah-sekolah setiapnya ada guru BK. Guru bimbingan konseling atau konselor adalah pendidik yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Bidang pelayanan pengembangan kemampuan belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri. Inilah nanti guru BK yang berfungsi dalam hal itu ya Ananda ya. Selanjutnya
Ananda, ada nanti namanya KRS. KRS ini adalah kartu rencana studi. Jadi sebelum kamu mengisi KRS, maka kamu harus tahu dulu beban studi yang ada di MTS 1 model Medan ini. Apakah beban studi yang ada di sini? Yaitu seperti tabel berikut. Ada Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, ini dalam kelompok A, pendidikan agama. Kemudian ada umumnya, ya, pendidikan Pancasila, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini sudah ada semester, ini setiap semesternya, semester 1 sampai semester 6. Itu jumlah beban pelajarannya 48 jam pelajaran per semester. Jadi total jumlah nanti sehingga tamat kamu dari sini adalah 282 jam pelajaran yang harus kamu ikuti. Nah, ini nanti akan KRS. Inilah registrasi KRS-nya, nanti kamu isi. Formatnya seperti ini. Kartu rencana studi yang akan kamu isi di dalam proses pembelajaran nanti berikut selanjutnya. Nah, jadi Ananda, selanjutnya kita menunjukkan hal-hal lain. Hal-hal lain yang muncul nanti kamu dapati. Ini tadi sebenarnya adalah beban belajar untuk yang sistem paket atau dalam istilahnya anak normal. Artinya ini sistem pembelajaran atau sistem yang ditawarkan kepada kamu yang tamatnya selama 3 tahun nih. Nah, di sana kan kamu lihat ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semester, berarti kan tamatnya selama 3 tahun. Ini untuk yang namanya sistem paket atau nanti yang terbebani kepada kamu yang pada posisi kamu adalah di posisi anak menengah atau kepintarannya sedang. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau nanti kamu dalam posisi anak pintar? Anak pintar ini dalam sistem SKS-nya hanya 4 semester diselesaikannya. Untuk semester pertama sama dulu. Semester pertama sama dulu ini. Coba kamu lihat yang biru itu. Nah, yang biru itu semester pertama beban pelajarannya adalah 48 jam pelajaran. Baik itu ya karena sistemnya adalah sama dulu semua. Berarti selama 6 bulan ke depan Ananda di satu lokal yang sama. Di satu lokal kita ada 11 rombel belajar. Jadi sama semua sama-sama 48 jam pelajaran. Kemudian setelah satu semester nanti, maka kamu dikelompokkan. Maka nanti bagi yang pintar itu bisa mencapai 4 semester. Yang pada sampai akhir 4 semester nanti, itu kan kamu lihat dalam semester 2, semester 3, semester 4, itu 80 jam pelajaran dalam semesternya, per pekan namanya. Jadi untuk anak pintar, berarti bisa saja nanti kamu pulangnya sampai sore. Jadi belajarnya dari pagi sampai sore, karena beban belajarnya per pekan itu sampai 80 jam pelajaran. Sementara kalau sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, dia tetap setiap semester itu 48. Jadi kalau dijumlah nanti total semua, tamat kamu dari sini sama-sama 288 jam pelajaran. Yang tamatnya 2 tahun, 288 jam pelajaran. Yang tamatnya 3 tahun juga 288 pelajaran. Yang tamatnya 4 tahun juga nanti 208 pelajaran, tapi dia ada sampai semester 8. Begitu. Ya. Jadi untuk Baik Ananda, untuk pentabulasian atau strategi pengelolaan pembelajarannya seperti apa begitu ya Ananda ya. Jadi nanti kamu yang pertama ini Ananda, kamu dibuat dulu dalam semester pertama ini adalah semua heterogen. Nah, di dalam heterogen semua dulu, artinya ini kamu kan ada 352 peserta didik baru. Maka kami bagi dalam 11 rombel belajar. Ada 71, 72, 73 sampai 711.
ini kita heterogenkan selama 1 semester pertama. Artinya di sana ada anak pintar, anak sedang, anak bodoh, anak lambat aja lah ya, jangan anak bodoh ya. Anak lambat, anak pintar, anak sedang, anak lambat, di kelas itu ada. Nah, itu namanya heterogen. 1 semester pertama. Kemudian kami nanti mengevaluasi untuk semester berikutnya, kamu dibuat dengan sistem homogen. Artinya anak pintar dikumpul dalam satu kelas pembelajaran. Anak pintar inilah nanti yang memungkinkan untuk tamatnya selama 2 tahun. Nah, jadi begitu Anda. Jadi kalau kamu mau jadi anak dalam kelompok anak pintar, berkemungkinan untuk tamat selama 2 tahun. Begitu semester selanjutnya, kalau yang tamat 2 tahun berarti dia tinggal 3 semester lagi. Dengan beban pelajaran 80 jam pelajaran per semester, maka berkemungkinan untuk anak pintar nanti dikelompokkan sampai pulangnya sore hari. Hampir kita sebut dengan full day school. Nah, jadi nanti kalau kamu mau mengikuti dalam sistem yang kelompok belajar yang anak pintar, itu harus setuju dulu orang tuanya. Nah, jadi kamu nanti dimintai persetujuan orang tua, ditandatangankan. Artinya, orang tuamu setuju kalau belajarnya sampai sore, mungkin hampir sampai malam, mendekati maghrib baru pulangnya. Tapi kalau yang selebihnya dalam kelompok kelas yang lain, yang cara berpikirnya atau daya tangkap IQ-nya biasa-biasa saja atau sedang, itu nanti pulangnya tetap ya 2:30 atau jam 2. Jadi Ananda, demikian dulu pertemuan kita hari ini sebagai perkenalan atau yang dalam hal ini kita sebut dengan mat sama. Jadi Ananda, manakala ada sesuatu yang kurang tepat atau kata-kata saya yang kurang mengenakkan bagi kalian, saya mohon maaf terlebih dahulu. Dan untuk ini Ananda, saya Dr. Andus Abdul Rahmat mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung di MTSN 1 model Medan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.